Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di sini di channel YouTube Andi Khalifah Minangonesiawi, channel bebas edit, bebas share, ya, bebas berkomentar apa adanya. Sesuai janji pada postingan terakhir di channel ini sebelumnya. Dan moga dapat dimaklumi kiranya ini channel YouTube usulan menjadi channel YouTube wajib bagi seluruh wali nagari, seluruh stakeholder KAN, juga LKAM, MAAM, MTKAM, Basarnas Salapan, Bundo Kanduang, Sanggar Seni, dan macam-macam yang ingin tekun mengikuti kurikulum. Ada 4 perkara, yaitu kurikulum ABS SBK, kurikulum adat nanampe, kurikulum adat nanampe, kurikulum adat Salingka Nagari, kurikulum adat Sapatang Panjang. Oh, jadi 5, ABS SBK, adat nanampe, adat nanampe, adat Salingka Nagari, dan adat Sapatang Panjang. Oh ya, 5 ya. Jadi moga dimaklumi ini kurikulumnya bersambung, ya, tidak bisa berpatokan pada satu konten. Dan ini lebih menitik beratkan kepada sesama keturunan ranah Minang dari rantau Jepasisia, karena dalam berkomunikasi sesama satu pulau atau satu provinsi atau satu kenegarian itu hanya dengan memakai bahasa suatu wilayah, rasa dan perasa bisa terwakilkan, ya. To the point saja karena HP saya masih jelek, dan memorinya kecil, ya. Jadi kita mulai dari bahasan ini sajalah dulu yang paling dominan, yang paling umum dibicarakan adalah di dalam ABS SBK, ya. Di dalam ABS SBK itu diawali ABS. A-nya ini adalah adat, B-nya basandi, S-nya adalah sara. Dan kalau di dalam dalam kajian, dalam mengaji Nur Alif sampai Ya, itu diawali dari Ain, ya. Dan Ain tidak tiba-tiba kita seseorang bisa sampai pada Nur Ain, dia harus mengawali dari Alif, ya. Jadi dalam ABS ini secara Arabian language itu minimal ada 4 maknawi. Ya, kita lupakan dulu bahasan basandi dan bahasan sara, maupun bahasan sara basandi kitabullah dan bahasan yang lain. Mudah-mudahan dari perkara kurikulum ABS SBK ini semuanya akan terjawab, ya, tanpa mengikuti 4 kurikulum yang lain, ya. Baik, adat, ya. Adat ini kalau secara inisial ADAT itu salah satu maknawi dari 4 makna adalah Allah, Zat, Ain, Tauhid, ya. Dan kalau dijabarkan 4 jabaran, ini saya menyebutkan penjabaran yang pertama saja, ya. Itu tadi dalam berbagai makna, tapi satu makna itu 4 makna. Satu penjelasan itu misalnya Nurul Hijayah itu 4 makna, dan yang tadi itu yang barusan saya baca itu 4 makna. Dan langsung kepada ketauhidan, ya, itu bisa dimaknai juga kepada Allah, Zat, Asma, tetap ujungnya itu tauhid. Jadi ADAT. Di saat dirobah T yang terakhir adat itu dengan K atau adai, nah itu nanti maknawinya berbeda.
Ya, jadi yang supaya kita satu frekuensi, adat yang kita maksud adalah A, D, A, T. Paham? Nah, sekarang kita itu sekilas apa ya? Sekilas menuju definisi, ya. Tidak mudah langsung bicara definisi karena per inisial itu ada 4 makna adat itu, secara tauhid, secara bahasa Arab, secara penyempurnaan ajaran agama Nabi Muhammad, dan secara bahasa Indonesia, ya. Nah, sekarang kita langsung kepada definisi kosakata adat. Kosakata adat ini definisinya adalah ketetapan Allah bagi semua ciptaan Allah. Nah, jadi kesimpulannya semua ciptaan Allah ini berada pada ketetapan masing-masing, ya. Seperti contoh air tetap sebegitu adatnya dari diciptakan sampai kiamat. Kiamat atau diganti bumi yang lain, diganti langit yang lain, ya. Nah, itu. Nah, jadi adat tanah, adat angin, adat api, adat manusia juga begitu. Tapi pada manusia ini ada 2 adat. Yang satu adat tetap, si manusia itu mengikuti ketetapan Allah. Yang kedua adalah adat si manusia tidak mengikuti ketetapan Allah, mengingkari. Contohnya banyak, ya. Contohnya banyak. Jadi kalau ada yang kurang-kurang di dalam uraian saya, maklum yang diizinkan yang saya ucapkan cuma yang saya ucapkan cuma yang diizinkan Allah Ta'ala. Nah, itu sekilas definisi. Jika ada yang mempunyai definisi lain, silahkan sampaikan. Ini nomor WA, dan di video sebelumnya ada nomor WA. Apa akun Facebook saya ada. Jadi kita langsung itu sudah plus definisi berikut contoh perkara tadi, ya. Dan mari mulai kita pertimbangkan apakah topi ini, apakah baju ini, ya, apakah pakaian kalau di Minang itu pakaian pangulu, pandito, malin, manti, jadu balang, mudokan duang, macam-macam pakaian setelah dilahirkan si manusia ke muka bumi, ya. Apakah itu sunatullah? Apakah itu adat, ya? Baik, nah itulah makanya perlunya fokus dulu kepada satu judul bahasan. Makanya kalau untuk secara global 5 kurikulum tadi dasar, ya, dasar dalam berpikir, dalam berbicara, dalam berbuat itu harus harus dicucikan, harus dijernihkan, harus diluruskan dulu maknawi ucapan. Nah, kenapa harus diluruskan, dijernihkan? Supaya amal perbuatan dalam bentuk ucapan, dalam bentuk iradatullah, ya, kudaratullah, dalam perbuatan tangan, perbuatan kaki itu sudah sesuai dengan instruksi, sudah sesuai dengan makna, sudah sesuai dengan perintah. Jadi apa-apa yang diucapkan itu sudah lurus dengan yang dimaksud. Nah, kalau ragu silakan simak lagi ke atas, dan supaya jangan terjadi di saat bicara adat tetapi yang dimaksud adalah budaya, ya. Dan kita sama tahu adat manusia ini lahir dia tidak ada membawa pakaian, semua itu ketetapan Allah. Tidak ada membawa sepatu, belum ada diberi gelar, ya. Dan adatnya itu dipanggil bayi, baby, ya. Nah, itu adatnya manusia. Itu tidak berubah. Nah, sementara pakaian dia setelah lahir itu berubah-ubah. Nah, jadi harus dipahami lagi-lagi apa itu adat, definisi adat, berikut minimal 4 contoh perkara. Apa itu adab, berikut 4 contoh perkara. Apa itu definisi kosakata budaya, berikut minimal 4 contoh perkara. Apa itu definisi kosakata agama, ya.
Karena waktunya masih masih ada ya, waktunya masih ada. Nanti maaf saya kalau ini tiba-tiba, masalahnya ini video per video ini karena memori kecil, jadi maksimal saja. Tiba-tiba mati, nah udah kita sambung lagi di konten berikutnya ya. Kita mulai lagi fokus kepada adat. Adat tadi itu Allah, zat, asma, tauhid, ya, atau alam, zat, asma, tauhid. Nah ya, baik. Nah, kalau dalam Nur Hijaiyahnya itu bisa dimaknai alif atau ain. Alifnya itu alif kasroh, alif fathah, alif dloma. Itu berbeda. Itu harus diuraikan. Apa itu alif fathah? Apa itu alif kasroh? Apa itu? Dan itu harus ada pengajian, harus ada kajian. Jadi untuk memahami alif, menyentuh alif ini tidak mudah, tidak instan ya. Makanya saya sarankan, saya usulkan program kaderisasi ahli generasi. Nah, bagi yang mau menjabat atau bahkan kaderisasi dan penyadaran untuk menjadi manusia. Serius. Ya. Dan kalau secara huruf hijaiyah adat tadi itu alif, ain, zal, dal, zal ya, di da-nya itu ya. Itu harus tahu apa nur, alif, nur dari dal, dari zal. Terus kalau itu kan A, D, A lagi ya. A itu bisa kita taruh di hal pertama A tadi itu alif, dan di A yang sesudah D tadi dalam bahasa adat itu ada A lagi, itu bisa kita bilang itu ain ya. Nah, dan T-nya itu bisa tauhid, tasawuf ya. Nah, begitu ya. Dan secara global yang untuk kita bahas ke depan, adab dan adab ini adalah standarisasinya Al-Quran dan hadis ya, karena raso jo pareso manusia akal tidak di sini akal. Jadi harus kalau mau ini otak. Jadi kalau mau mempergunakan akal harus bisa dulu menjawab di mana letaknya akal ya, dan akal itu ada keterbatasan. Nah, jadi di dalam menyentuh maknawi ayat-ayat Allah atau untuk menyentuh setelah pensyarahan pun hadis itu mengandalkan dalil akal tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi harus hadis bertanya, hadis menjawab, ayat bertanya, ayat menjawab. Ya. Lalu perkara itu adab, kita kebahasan secara global masalah budaya. Ya, budaya ini adalah bikinan, kalau dalam bahasa Jawa, bikinan orang untuk zolimi awak yang andia. Nah, budaya bikinan orang ya, dirancang, dirancang, bikinan orang dirancang, akal, bisa juga akal yang andia, ya, dan itu juga ke maknawi hijaiyah. Nanti kita jabarkan, jangan terlalu cepat ambil kesimpulan. Itu budaya tadi ya. Sekarang agama. Nah, agama ini secara umum kalau agak kita dalami itu adalah aturan, G-nya garis, ya, A-nya akhlak, M-nya Muhammad, ya, Muhammad, ya, apa namanya ya, A, G, A, M, Muhammad, akhlak atau akal atau aturan ya, sama tadi ya, itu agama, A, G, A, M, A, atau bisa juga dimaknai, coba diulang lagi, aturan, garis, akhlak,
Muhammad, agama. Nah, agama lagi di belakangnya. Ya, aturan garis akhlak Muhammad itu agama. Nah, begitu ya. Adat, adab, budaya, agama, cukup itu dulu. Itu yang sangat mendasar. Kembali lagi ke bahasan awal. Jadi masing-masing definisi adat, adab, budaya, agama itu harus tahu apa definisinya supaya di dalam berbicara, dalam berdialog, dalam berbuat, dalam berniat itu tidak campur aduk. Ya. Dan memakai bahasa keselarasan ABS, tidak melanggar SBK, berbicara memakai bahasa SBK tanpa melanggar ABS itu sangat sulit, tidak mudah, ya. Nah, begitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas kiriman sebelumnya, tapi memang terpaksa saya memberi contoh. Bukan maksud saya mencela menghujat, karena saking sayang, karena saking kasih saya melihat korban. Jadi ucapan saya cenderung kasar, karena cuman cara itulah saat ini saya yang bisa untuk menyadarkan saudara-saudari masing-masing, memberitahu orang ini menzolimi Anda dengan bahasa-bahasa dia yang kemudian kusut, dan Anda menjadi korban. Nah begitu loh, ini contohnya. Nah, saya memberi itu, bukan maksud saya berkata tidak sopan. Tapi kalau kita kembalikan lagi, misalnya saya contohkan lagi, saya ngaku perampok, saya ngaku ini, tapi saya tidak berbuat. Apakah bisa dibilang saya orang jahat? Tidak. Dan begitu juga dengan alim ulama, dia membahas ayat, hadis, ini, itu, suruh nih. Tapi dia tidak berbuat. Lalu dia, apakah bisa dibilang dia orang alim? Orang yang udah berbuat? Belum, dia baru sebatas ucapan. Dan saya juga baru sebatas ucapan. Ya, nah, apalagi kalau cuma penampilan. Walaupun penampilan bertato, rambut gondrong, ini itu, ya, dia tidak pernah. Nah, ini perbandingan ya. Dia tidak pernah menghancurkan masa depan anak gadis orang. Walaupun dia mabok, dia tidak pernah merebut istri orang, ya, ya. Terus tapi orang menjudge dia sebagai orang jahat. Nah, bagaimana dengan orang yang selalu jadi guru mengaji ini? Tahu-tahu istrinya atau jamaahnya dia perkosa. Murid-muridnya dia perkosa atau pelecehan seksual. Nah, bagaimana kira-kira? Lebih baik mana? Nah, jadi itulah untuk contoh apakah lebih besar kesalahan seseorang dalam ucapan, lebih besar mana kesalahannya, musibah yang dia timbulkan dibandingkan orang yang berbuat langsung. Misalnya dia menggadai, menjual, menipu, itu dia berbuat. Termasuk dia berbuat ucapan, mendoktrin orang, bahkan dia yang sayang lagi, dia tidak sadar dia telah menyesatkan orang. Ya, jadi saya sekali lagi saya himbau kepada semua aparat wali nagari, kan sampai bupati, itu tolong jadikan ini channel wajib, ya. Dan untuk muda-mudi, tolong dijadikan ini sebagai wacana, sebagai bahasan di sanggar masing-masing, di kelompok masing-masing, komunitas masing-masing, ya. Jadi lagi-lagi apa namanya ya? Supaya kita tuju ini nih, tanpa melewati proses ini, kita selalu menyimak ceramah ini itu tidak akan tepat sasaran. Pengetahuan pemahaman itu tidak akan sampai dan tidak akan berujung sama-sama berbuat. Ya, karena kalau tidak ada perbuatan, kan kita sudah cerita tadi, belum bisa kita ngaku beradab. Kita belum bisa dibilang sebagai orang beradab, ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.